Bangga tunaikan janji bangun JIS, tapi diam soal janji rumah DP 0 rupiah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies belum lama ini berulang tahun yang ke-53. Di sela-sela itu Anies menegaskan prestasinya dengan mengatakan bahwa dirinya menunaikan janji terkait pembangunan Stadion JIS. Setelah mencanangkan penataan kampung susun bayam di sekitar JIS, Anies resmi menjadikan stadion itu menjadi markas atau home base klub sepak bola Persija. Hari ini adalah hari yang bagi kami menjadi penting karena hari ini janji itu dilunasi. Janji untuk membangun stadion bertaraf internasional yang akan bisa digunakan sebagai home base bagi Persija, juga home base bagi The Jack. Kata Anies usai laga uji coba bertajuk Trofeo Silaturahmi Jakarta di JIS. Anies menyadari masyarakat dari berbagai elemen termasuk pemain dan supporter Persija sangat menanti kehadiran stadion tersebut. Meski sekarang situasi masih pandemi COVID-19, Anies tetap berkomitmen untuk menyelesaikan stadion tersebut. Hari ini tanggal 7 Mei 2022, kita juga merayakan pertandingan perdana Persija di lapangan Jakarta International Stadium atau JIS, dan kali pertama The Jackmania hadir menonton di sini dan duduk di kursi, ujar Anies, yang juga mengatakan stadion JIS dibangun tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Jakarta saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Anies sudah menunaikan janji membangun stadion bertaraf internasional. Sekarang mari kita tunggu Anies menunaikan janji lainnya, yaitu membangun rumah yang terjangkau buat masyarakat. Rumah yang katanya DP 0 rupiah, yang mana Anies merasa lebih hebat dari Ahok dalam mengatasi mahalnya harga rumah di Jakarta. Saya yakin rumah DP 0 rupiah ini adalah faktor penting yang membuat warga terbuai dan memilih Anies. Dulu targetnya sangat memukau. Katanya rumah tapak, tapi kemudian direvisi jadi rumah lapis atau rumah susun. Targetnya mencapai 300.000 unit, tapi yang baru dibangun hanya 780 unit saja. Ralat kalau saya salah data ya. Artinya persentase realisasinya hanya 0,26% saja, bahkan 1% pun belum tercapai. Yang paling menyakitkan bagi warga yang berharap adalah peningkatan nilai batas atas penghasilan penerimaan program dari 7 juta rupiah per bulan menjadi 14,8 juta rupiah. Ini berarti rumah skema program DP 0 rupiah kurang diminati warga atau tidak terjangkau oleh mereka, sehingga terpaksa memperbesar pasar agar dapat menjadi masyarakat yang lebih mampu. Yang artinya Anies sama sekali tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Jangan cuma bisa banggakan JIS yang sebenarnya hanya tidak terlalu mendesak dan hanya menyenangkan supporter sepak bola yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah warga yang tidak memiliki rumah yang layak. Lagi pula, sebagian besar dana pembangunan JIS berasal dari pusat juga. Menurut data dari BPS, hanya 48,48% warga DKI yang punya rumah sendiri. Lebih dari 50% tidak punya rumah. Sedangkan 60% rumah tangga di DKI tidak memiliki hunian yang layak. Tinggal hitung saja berapa juta warga yang tidak memiliki hunian yang layak atau tidak memiliki hunian sama sekali. Dan Anies gagal total menunaikan janji manis tersebut. 780 unit rumah yang terbangun, ini angka yang sangat keterlaluan. Hanya 0,26% realisasi selama hampir 5 tahun menjabat. Jadi jangan harap Anies akan menunaikan janji membangun hunian layak dan terjangkau. Anies tidak akan sempat lagi. Fokus selanjutnya adalah Formula E yang lagi-lagi tidak memberikan banyak manfaat untuk masyarakat menengah ke bawah. Mereka harus gigit jari dan meratapi nasib mereka di PHP oleh gubernur bermulut manis dan santun. JIS dan Formula E, sisanya bodoh amat. Keberpihakan kepada rakyat kecil, anggap saja lunas. Dua proyek ini akan dibesar-besarkan supaya Anies dianggap menunaikan janji besar, padahal cuma 1-2 biji doang. Sisanya banyak yang tidak capai target. Anies akan dibilang sebagai gubernur yang berhasil, meski hanya berhasil di mata para supporter sepak bola dan orang-orang di balik Formula E. Coba tanyakan kepada Anies, kapan tunaikan janji bangun rumah DP 0 rupiah? Percayalah, Anies akan mundur pelan-pelan, lalu menyuruh Wagub DKI tanggung jawab dan ambil alih. Bagaimana menurut Anda? Dan korupsi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, penangkapan Bupati Bogor itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat.
Bupati Bogor haramkan Valentine dan Parcel, halalkan suap demi WTP. Ditulis oleh Ronindo dari siwar.com. Di tahun 2019 lalu Bupati Bogor Ade Yasin mengharamkan Valentine bagi warganya. Alasannya hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari ini, kata dia, bukanlah budaya warga Kabupaten Bogor ataupun budaya warga Indonesia. Jadi ingat tulisan di tahun 2020 di media ini, di media Siwar. Senada seirama dengan Bupati, Ketua MUI Kabupaten Bogor, Mukri Aji, juga mengimbau kepada warga Kabupaten Bogor untuk tidak merayakan hari kasih sayang ini. Alasannya lebih horor lagi, yakni perayaan Valentine dikhawatirkan akan berdampak pada pelanggaran norma agama dan juga rentan terhadap penyebaran HIV dan AIDS. Padahal warga Bogor sebenarnya sedang menikmati rezekinya karena penjualan bunga laris manis. Tapi Bupati maupun Ketua MUI Bogor tidak peduli. Haram deh pokoknya. Bupati dan pimpinan agama setempat sangat memperhatikan kearifan lokal serta urusan syurga yang jauh lebih penting dan lebih bernilai. Ternyata bukan hanya Valentine, Parcel pun juga diharamkan. Mantap nih Bupati Ade Yasin. Dalam keterangan resminya, Ade meminta jajaran ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Salah satunya tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Menurutnya, itu menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. Demikian pernyataannya di Cibinong pada Senin 25 April lalu. Dia tahu jelas dan secara presisi semua pelanggaran hukum serta risiko atau konsekuensi yang menyertainya dengan menyebutkan perihal bertentangan dengan peraturan dan kode etik plus dengan risiko sanksi pidana. Tapi, few moments later, tidak lama berselang Bupati Ade Yasin melenggang dengan aksi suap ke anggota BPK demi WTP. Valentine haram, gratifikasi haram, suap dihalalkan. Demi pencitraan dalam pemerintahannya, sungguh sangat amat membagongkan. Jadi, sudah keluar pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri bahwa Bupati Bogor Ade Yasin menyuap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat atau Jabar agar pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Jadi ceritanya tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Rupanya Bupati ingin menutupi keborokan dan kebobrokan dalam pemerintahannya karena laporannya keuangan Pemkab jelek bisa